Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Akhir arc kemarin, Asta dan Yuno mendapat kekuatan baru setelah berhasil mencapai harta dari dungeon yang baru muncul. Sialnya mereka mendapat musuh yang sangat kuat dari kerajaan Diamond. Beruntungnya dengan kekuatan baru tersebut masalah pun terselesaikan. Nah, untuk nama dari arc kali ini adalah Royal Capital Assault. Dari namanya saja sudah diketahui masalah apa nantinya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung saja menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Black Clover Arc Royal Capital Assault versi Efek Anime. Cerita melanjutkan alur kemarin. Yakni setelah kemenangan besar tersebut, Asta, Yuno, dan Luck disambut dengan meriah dari kelompoknya. Lantaran sebelumnya mereka mendapatkan misi yang membahayakan. Kabar baiknya di sini Yami yang bangga akan hal itu meminta Asta dan Noel untuk melaporkan kejadian kemarin ke markas dari Kaisar Sihir. Mendengar hal itu, Asta dan Noel sangat senang lantaran ini adalah kesempatan yang langka untuk bertemu langsung dengan Ksatria Sihir. Tetapi untuk kali ini Yami tidak akan meminta Luck ke sini, melainkan Karami yang akan pergi ke sana. Mengingat jika Luck yang datang maka akan terjadi keributan. Singkat cerita mereka langsung menuju ke markas pusat dengan rasa semangat yang berapi-api. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan tim dari Klaus. Diperlihatkan dalam pertemuan kedua mereka tampaknya Mimosa sedikit malu, bahkan lebih terasa kalau Mimosa menyukai Asta. Noel yang melihatnya seperti itu merasa cemburu karena Asta dekat dengan wanita lain. Tak terduganya, mereka semua disambut langsung oleh Kaisar Sihir Julius. Pastinya Klaus dan lainnya pun sangat terkejut lantaran mereka tidak akan menduga sambutan sebaik ini. Nah, yang paling menarik dari itu semua adalah sifat dari Kaisar Sihir yang tidak sombong ataupun angkuh, malah terlihat sangat friendly. Di sini juga terungkap kalau Julius sangat menyukai sihir yang menarik seperti milik Yuno dan Asta yang sangat langka. Lantaran dari banyaknya sihir di dunia ini, baru mereka berdualah yang sangat menarik. Selanjutnya Asta yang tak tahu malu mengatakan kepada Julius bagaimana untuk menjadi Ksatria Sihir. Dengan muka serius, Julius menjawab untuk menjadi Kaisar Sihir hanya satu saja yang diperlukan, yaitu kekuatan yang besar yang bisa melindungi semuanya. Mengingat yang diinginkan oleh semua orang dari Kaisar Sihir adalah hasil dari kekuatan itu. Maksudnya adalah pembuktian bahwa dialah yang terkuat. Mendengar hal itu, seketika Asta dan Yuno menjadi sangat bersemangat, karena nasihat itu sangat berarti bagi mereka. Lanjut dari pembahasan mengenai kenapa mereka semua diundang ke istana ini. Yakni tak lain hari ini akan diadakan pemberian bintang dari para Ksatria Sihir yang berhasil menuntaskan misinya. Artinya sembari acara itu berlangsung, Asta beserta lainnya juga dijamu atas keberhasilannya kemarin. Sedangkan dalam sudut itu, Kaisar Sihir langsung memberikan penghargaan tersebut kepada semua Ksatria Sihir yang pantas menerima bintang itu. Terlihat dari banyaknya Ksatria Sihir di sana memang sangat kuat dan memiliki kepribadian seperti pemimpin. Setelah perjamuan tersebut, acara makan-makan pun dimulai. Seperti yang dikira, Asta dan Yuno menjadi perhatian dalam acara di sini. Alasannya sudah pasti bagaimana cara mereka bisa mencapai tempat ini, apalagi sifat dari Yuno yang sangat kampungan. Kemudian beberapa lama berselang terjadilah perselisihan di sana antara para bangsawan terutama Mimosa dan Noel. Buruknya di situ Noel dipermalukan oleh kakaknya sendiri. Asta yang mendengar hal itu sangat marah serta menghina mereka statusnya yang sangat buruk itu. Alhasil karena kerusuhan tersebut terjadilah pertarungan di sana. Semua yang melihat kekuatan dari Asta langsung terdiam karena mereka tidak mengira ada kekuatan yang seperti itu. Singkat cerita, perseteruan itu terhenti dari aura besar milik dua komandan dari Elang Perak dan Singa Merah. Dan tak kenapa dari situ, orang yang bernama Leo tertarik kepadanya serta menjadikan rivalnya. Tak lain dia adalah saudara dari Mimosa. Adanya hal itu pula keadaan yang menegangkan itu menjadi tenang kembali. Berikutnya terjadi hal yang besar di luar istana, di mana melihatkan kerajaan sedang diserang oleh seseorang yang misterius. Misteriusnya lagi musuh yang berdatangan sangat banyak sekali. Buruknya dari situ, semua orang itu tidak mempan sama sekali dari serangan sihir mirip seperti undead. Para Ksatria Sihir yang mengetahui itu langsung menganalisis keadaan kerajaan sihir dengan kekuatan sihir dari salah satu orang. Dari analisis tersebut kerusakan sudah menjalar hingga 20% kerajaan.
Untuk itu, mereka harus membagi rata pasukan yang ada agar bisa mengantisipasi hal tersebut dengan cepat. Asta yang mengetahuinya tidak ambil pusing dan pergi ke tempat yang bising bersama Leo, sementara yang lain pergi ke tempat yang ditentukan. Tak lama berselang, para ksatria sihir dengan cepat mengevakuasi para penduduk yang ada. Dengan begitu, mereka bisa bertarung dengan segenap kekuatannya. Dilihatkan dalam kepanikan besar tersebut, kekuatan dari ksatria sihir memang sangat kuat. Namun dengan kekuatan itu saja tidak bisa mengalahkan para undead. Jadi yang bisa dilakukan oleh mereka adalah menahan undead sampai mati. Sementara dalam sisi itu, Asa yang berlari ke tempat yang paling ramai mendapatkan musuh yang bernama Reds. Seperti yang dikira, undead darinya bisa dikalahkan dengan mudah oleh penangkal sihir. Melihat hal itu, awalnya Reds sangat terkejut. Tetapi setelah mengetahui gaya bertarung dari Asta, dirinya mengeluarkan undead berlevel 4. Benar sekali. Kekuatan yang dikeluarkan sangat berbeda, yang mana satu serangan saja bisa mengeluarkan darah secara terus-menerus. Meski demikian, Asta tak pantang menyerah untuk bisa membalikan serangan. Beruntungnya dalam keadaan seperti itu datanglah komandan dari Singa Merah yaitu Fuegoleon, Leo, dan Noel yang membantu Asta. Waktu itu Fuegoleon meminta Asta untuk melihat pertarungannya. Kenapa seperti itu? Agar dirinya bisa bertarung dengan lebih baik. Dia mengatakan seperti itu karena saat ini menganggap Asta sebagai rivalnya. Setelah bertemu dengan musuh, ternyata Reds mengenalnya. Yakni karena dulu dia pernah menjadi peserta untuk menjadi ksatria sihir. Sayang sekali usahanya gagal lantaran kerajaan menolak kekuatan sihirnya itu. Padahal saat itu dari banyaknya peserta, Reds lah yang memiliki sihir terbesar. Akibat penolakan mentah tersebut, dia berlatih keras untuk bisa seperti sekarang. Lalu untuk menunjukkan semua yang dicapainya, ia akan mengalahkan komandan Singa Emas sekarang juga. Akan tetapi hal itu tak sesuai dengan pikiran. Lantaran meski dia sudah menggunakan undead terkuatnya, Fuegoleon masih berada di level yang berbeda. Hal itu sudah terbukti dengan satu serangan saja. Sedangkan dalam sudut dari Leo juga sudah menyelesaikan masalahnya. Bersamaan dengan kekalahan dari Red, semua undead di kerajaan telah menghilang. Adanya hal itu membuat para penduduk menjadi tenang kembali lantaran negeri ini dilindungi oleh orang-orang terkuat. Kembali pada sisi dari Reds, yang mana saat itu terungkap fakta yang mengejutkan, yakni sihir yang dipunyai olehnya hanya satu saja. Sebab dari itu hanya ini saja yang ia punya. Di kala kecemasan itu, Reds menerima instruksi untuk mundur dari seseorang. Entah di mana orang tersebut yang pasti ada di sekitar sini. Bersamaan suara tersebut dilihatkan hal aneh dari para seluruh ksatria sihir. Yakni dalam ketenangan tersebut mereka dipindahkan oleh sihir dimensi dari musuh. Tentunya hal itu membuat kerugian yang sangat besar lantaran di istana hanya tinggal Fuegoleon saja. Lalu pada tengah perkotaan muncul satu musuh lagi yang mempunyai orang yang kuat. Beruntungnya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Yuno ada di saat yang tepat. Di samping kejadian besar itu, Fuegoleon menceramahi Reds tentang apa tujuannya itu. Tapi sepertinya Reds hanya tersenyum biasa saja. Entah apa maksudnya itu, yang pasti tiba-tiba saja dalam kelengahan itu Fuegoleon terjebak dengan kekuatan sihir dimensi. Entah dibawa kemana dirinya, yang pasti dilihatkan dalam tempat putih tersebut dia sangat terkejut melihat musuhnya itu. Siapa orang itu? Yang pasti saat keluar dari tempat itu tangan dari Fuegoleon hilang satu. Dan yang paling penting dari itu semua ialah kalung batu sihir darinya juga hilang. Asta dan Leo yang melihat hal itu sangat terkejut bukan main. Bagaimana tidak, seorang komandan bisa dibuat seperti itu hanya dengan sekejap. Berlanjut dari sisi Yuno yang bertarung dengan wanita misterius sebelumnya. Terlihat dari pertarungannya, Yuno sangat kewalahan sampai hampir kehilangan kesadarannya. Ketika hal itu dia mengingat tentang kerja keras dari Asta melebihi darinya. Kemudian Yuno menunjukkan satu hal yang mengejutkan lagi, di mana dia bisa memunculkan roh angin lagi. Bahkan di situ, mana dari Yuno menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Bedanya dari sebelumnya, di sini dia bisa mengendalikan mana tersebut menjadi satu kekuatan yang besar yang siap menghancurkan musuh. Tepat sekali, dalam waktu sekejap saja bisa membuat penyihir itu hampir mati. Untungnya di saat terakhir dirinya bisa kabur ke salah satu tempat yang memiliki aura yang besar. Yang tak lain orang yang diincarnya itu adalah Charmy. Sayang sekali dia mengincar orang yang salah. Karena meski imut-imut begitu, Charmy memiliki kemampuan yang sangat besar. Kemampuannya itu adalah mensamen domba raksasa petarung.
Langsung saja tanpa rasa takut sekalipun, Charmy mengalahkan penyihir itu dengan satu serangan saja. Seperti biasa, Charmy yang sangat rakus hanya mengabaikan hal itu dan fokus kepada Yuno yang baru datang. Adanya hal itu pula mengakhiri masalah di perkotaan. Selanjutnya masih pada sisi dari Leo yang lagi marah. Dalam kemarahan itu, Asta berhasil mendeteksi musuh yang bisa menggunakan sihir dimensi. Asta yang melihat mereka mau melarikan diri langsung menggunakan segala cara untuk menghentikannya. Sampai suatu ketika usahanya berhasil menghentikannya setelah beberapa cara. Namun masalahnya kali ini ada beberapa musuh yang muncul lagi. Alhasil terjadi pertarungan kembali di antara mereka bertiga. Bedanya kali ini Asta dan lainnya tersudut lantaran musuh yang mereka lawan sangat kuat. Beruntungnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu, para kesatria sihir yang dipindahkan bisa berada di sini dalam waktu yang pas. Mereka bisa di sini dengan cepat karena sebelumnya mereka menggabungkan seluruh kekuatan untuk menciptakan kendaraan super cepat. Walaupun hal itu bertentangan dengan kepribadian dari mereka. Namun berkat hal itu, mereka bisa sampai di sini dalam waktu yang singkat. Pastinya para musuh yang tahu kedatangan dari mereka memilih untuk mengundurkan diri. Dikarenakan jika melawan pastinya akan tertangkap. Jadi solusi terbaik untuk sekarang adalah mundur. Sebelum itu mereka mengumumkan satu hal yang penting kepada semua kesatria sihir. Bahwa kelompok mata matahari tengah malam akan menghancurkan kerajaan Clover dalam waktu dekat. Sembari mengatakan itu, salah satu dari mereka berhasil membawa Asta. Dengan begitu suasana kembali tenang kembali. Berbeda dari Noel dan Mimosa, masih tidak terima dengan para kesatria sihir tidak memperdulikannya lantaran mereka memilih untuk menyelamatkan banyak orang dari satu orang saja. Akan kata tersebut membuat mereka sangat sedih lantaran mereka hanya mementingkan statusnya saja. Berpindah pada kelompok dari Reds yang masuk dalam markasnya. Nah, tujuan dari salah satu dari kelompok itu yaitu Sally adalah ingin menguji coba tubuh dari Asta yang menarik itu. Sesaat memasukinya, mereka dikejutkan dengan adanya kaisar sihir di hadapan dari mereka. Julius bisa berada di situ lantaran sebelumnya mendeteksi ada aura aneh dari tempat yang jarang diketahui. Mengetahuinya, Reds dan Sally langsung menyerangnya dengan segenap kekuatannya. Sayang sekali mereka berempat dibuat tak berkutik hanya dengan satu sihir saja. Tak lain kekuatan sihir dari kaisar sihir adalah bisa mengendalikan waktu. Sebelum mengetahui informasi dari kelompok mereka, Julius meminta kejelasan tentang batu prasejarah di sini. Entah kenapa dia tertuju dari batu aneh itu. Yang pasti batu tersebut memiliki aura sihir yang aneh berkaitan dengan kalung dari Fugolion. Sayang sekali sebelum mengetahui itu semua, tiba-tiba ada cahaya yang sangat silau menghampirinya. Ternyata itu adalah pimpinan dari musuh. Mengejutkannya di situ, dengan segenap saja Reds dan lainnya langsung hilang entah kemana bersama dengan orang itu. Untungnya Julius masih sempat menarik kembali satu orang saja. Dengan demikian mereka bisa menginterogasi tentang tujuan dari musuh. Usai masalah besar hari ini semua kesatria sihir dikejutkan dengan kabar dari Fugolion. Dikatakan dirinya tidak bisa siuman dalam waktu dekat ini mengingat luka yang diderita sangatlah parah. Bersamaan dengan hal itu, Asta dan Kaisar Sihir pun kembali pada istana dan menjelaskan semua yang mereka tahu. Atas kepulangan dari Asta, Leo sebagai pengganti kakaknya nanti berjanji kalau satu saat dia akan melampauinya. Sembari hal itu, dia akan menjadi kuat lagi sampai kakaknya terbangun. Esok harinya Julius dan Mark mendapat kabar buruk bahwa musuh tidak bisa diinterogasi. Dikarenakan semua pasukan dari mata matahari tengah malam telah dilindungi oleh sihir yang kuat. Sedangkan dalam sisi musuh diperlihatkan pemimpin dari kelompok itu yang bernama Lik. Entah bagaimana terbentuknya kelompok ini, yang pasti saat ini mereka telah merencanakan sesuatu pada kerajaan Clover. Mungkin hanya itu saja untuk cerita pada arc ketiga kali ini. Arc selanjutnya pasti akan ada kerusuhan lagi mengingat kelompok mata matahari tengah malam sudah mulai bergerak. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.